Jiwa terpilih, inilah saat di mana segala sesuatu yang selama ini tersimpan di kedalaman batin tidak lagi bisa tetap tersembunyi. Engkau pribadi yang dipersiapkan. Engkau tidak menemukan pesan ini secara kebetulan. Ini adalah sebuah interupsi dari alam semesta. Sesuatu dalam hidupmu telah mencapai ambang batas, dan energi kosmis kini mengizinkan kebenaran untuk muncul ke permukaan. Kebingungan, keheningan, hal-hal yang tidak bisa kau jelaskan, semua itu tidak pernah terjadi secara acak. Semuanya tersimpan rapat untuk sementara waktu demi melindungimu. Engkau telah merasakannya. Sebuah pergeseran frekuensi, sebuah desakan batin, sebuah penyingkapan yang tenang, tepat seperti hukum alam tentang waktu yang tepat. Visi itu menanti saat yang telah ditentukan untuk mekar. Dan sekarang ia berbicara padamu. Jiwa yang terpilih. Ini bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan baru, ini tentang penyelarasan energi, tentang melangkah ke dalam peran yang telah dipersiapkan untukmu di balik layar kehidupan. Jika pesan ini menemukanmu, tetaplah terhubung dengan frekuensi ini, karena tidak setiap kata ditujukan untuk semua orang, tetapi getaran ini khusus untukmu. Sekarang dengarkan baik-baik karena tirai akan segera terangkat. Engkau sudah merasakannya sejak lama, bukan? Adanya ketidakcocokan yang tenang antara dirimu dan dunia di sekitarmu. Wahai jiwa terpilih, sementara orang lain bergerak dengan kepastian melalui jalur yang tampak jelas dan umum, sesuatu dalam batinmu menolak untuk sekadar menetap. Engkau mencoba mengikuti apa yang dianggap masuk akal oleh logika, apa yang terlihat stabil secara sosial, apa yang dunia katakan akan membawa kepuasan. Tetapi setiap kali engkau melangkah ke ruang-ruang itu, rasanya seolah-olah engkau mengenakan identitas yang tidak dirancang untuk esensi sejatimu. Tidak salah secara total, hanya terasa sedikit bergeser secara terus-menerus. Wahai pribadi yang dipersiapkan, itu bukanlah kebingungan, itu adalah sinyal navigasi. Ada perbedaan besar antara tersesat dan dituntun melalui jalur yang berbeda, dan apa yang telah engkau alami bukanlah kurangnya arah. Itu adalah bukti bahwa jiwamu tidak pernah dimaksudkan untuk diatur oleh standar yang mengatur orang kebanyakan. Sementara orang lain melihat struktur yang aman, engkau justru merasakan batasan yang menyesakkan. Sementara orang lain melihat peluang duniawi, engkau merasakan hambatan energi. Dan untuk waktu yang lama, engkau mempertanyakan kewarasan dirimu sendiri karena hal itu. Engkau bertanya-tanya, mengapa pencapaian yang membuat semua orang bersemangat justru membuatmu merasa hampa? Mengapa percakapan yang memuaskan orang lain terasa begitu dangkal bagimu? Mengapa lingkungan yang tampak normal justru menguras energimu dengan cara yang tidak bisa kau jelaskan? Biarkan aku memberitahumu sesuatu dengan jelas. Tidak ada yang rusak dalam dirimu. Apa yang kau bawa membutuhkan jenis kepekaan yang berbeda. Dan kepekaan seringkali disalahartikan sebagai kelemahan di dunia yang menghindari kedalaman makna. Tetapi kemampuanmu untuk merasakan melampaui permukaan, untuk menangkap apa yang tidak terucapkan, untuk mengenali pola energi yang dilewatkan orang lain, itu bukanlah kekurangan. Itu adalah potensi besarmu yang mulai aktif, dan inilah bagian yang kebanyakan orang tidak pernah pahami. Panggilan sejati dalam hidupmu tidak dimulai dengan kejelasan yang instan. Itu dimulai dengan ketidaknyamanan. Itu dimulai dengan perasaan tidak cocok, dengan perasaan seolah-olah engkau harus terus-menerus menerjemahkan dirimu sendiri hanya agar bisa diterima. Dengan merendahkan suaramu, meredupkan cahaya kesadaranmu, dan berpura-pura peduli pada hal-hal yang tidak pernah benar-benar bergetar di intimu. Engkau belajar cara berfungsi di ruang-ruang yang tidak pernah dirancang untuk frekuensi aslimu. Tetapi adaptasi itu harus dibayar mahal, karena setiap kali engkau menampilkan versi dirimu yang palsu, sesuatu di dalam batinmu menjadi lelah, tidak secara fisik, tetapi secara eksistensial. Jenis kelelahan yang tidak bisa disembuhkan oleh tidur biasa. Penipisan energi yang tenang yang membuat hal-hal sederhana pun terasa begitu berat. Dan engkau mengira itu berarti ada yang salah dengan dirimu. Tetapi dengarkan baik-baik, wahai pribadi yang terhubung. Kelelahan itu adalah sebuah pesan besar. Itu adalah jiwamu yang menolak tekanan untuk hidup di luar cetak biru aslinya.
Itu adalah beban dari mempertahankan topeng yang tidak sesuai dengan misi hidupmu. Dan sekarang sesuatu sedang berubah. Engkau bisa merasakannya meskipun engkau belum bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Toleransi yang dulu kau miliki untuk ketidakselarasan kini menghilang. Kemampuan untuk sekadar mengikuti arus mulai memudar. Apa yang dulu kau tanggung dalam diam kini menjadi mustahil untuk diabaikan. Ini bukan keruntuhan mental. Ini adalah kebangkitan kesadaran. Karena akan datang suatu saat ketika kekuatan di dalam dirimu memanggilmu untuk berdiri tegak. Bukan karena segala sesuatu di sekitarmu berubah, tetapi karena cahaya di dalam dirimu tidak lagi bisa disembunyikan. Dan saat ini jiwa terpilih, engkau sedang berdiri di ambang pintu tersebut. Tetapi apa yang dituntut oleh kebangkitan ini darimu, dan apa yang akan mulai dipisahkan darimu, adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak siap hadapi. Ada sesuatu yang perlu kau pahami sekarang, dan itu mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap seluruh perjalanan hidupmu. Apa yang kau kira sebagai isolasi sebenarnya adalah proses pemisahan suci. Bukan hukuman, bukan penolakan dari lingkungan, melainkan penempatan posisi yang lebih tinggi. Engkau tidak pernah dimaksudkan untuk sepenuhnya membaur dalam lingkungan yang tidak bisa mengenali nilai luar biasa yang kau bawa. Perasaan merasa salah tempat itu bukanlah bukti bahwa kau gagal membangun hubungan. Itu adalah konfirmasi bahwa kau tidak pernah ditugaskan untuk menetap secara permanen di sana. Jiwa yang terpilih. Pikirkan tentang saat-saat ketika kau merasa paling sendirian. Bahkan di ruangan yang penuh dengan orang, engkau bisa mendengar percakapan mereka. Engkau bisa melihat interaksi mereka. Tetapi sesuatu di dalam dirimu tahu bahwa kau tidak beroperasi pada tingkat frekuensi yang sama. Engkau memperhatikan detail yang diabaikan orang lain. Engkau merasakan ketegangan yang dikesampingkan orang lain. Engkau melihat menembus kepura-puraan yang orang lain tampak nyaman untuk tidak melihatnya. Dan alih-alih menghormati kesadaran tajam itu, engkau justru belajar untuk menekannya. Engkau melembutkan kata-katamu agar orang lain tidak merasa terancam. Engkau menahan wawasanmu agar tidak dicap aneh. Engkau menyesuaikan kehadiranmu secukupnya agar tetap diterima, meskipun itu berarti mengkhianati bagian dari dirimu dalam prosesnya. Engkau menjadi ahli dalam versi kehidupan yang tidak pernah asli bagi jiwamu. Disitulah kelelahan yang sejati dimulai, bukan karena melakukan terlalu banyak aktivitas, tetapi karena berada terlalu jauh dari siapa dirimu yang sebenarnya. Ada perbedaan besar antara kelelahan tubuh dan penipisan semangat. Dan apa yang telah kau bawa selama ini adalah beban, karena terus-menerus mencoba menyelaraskan kebenaran batinmu menjadi sesuatu yang bisa dicerna oleh dunia. Tetapi inilah pergeseran besar yang sedang terjadi sekarang. Versi dirimu yang itu tidak lagi bisa dipertahankan. Engkau mencapai titik di mana batinmu menolak untuk bekerja sama dengan apa yang tidak autentik. Percakapan terasa lebih berat, lingkungan terasa lebih menyesakkan. Bahkan peluang yang dulu tampak menggiurkan kini terasa hampa begitu kau melangkah ke dalamnya. Seolah-olah nuranimu diam-diam berkata, "Ini bukan jalanmu." Dan suara itu semakin keras, ini bukan kebingungan, ini adalah kejernihan. Dan kejernihan memiliki harga yang harus dibayar. Karena begitu kau bisa melihat apa yang tidak selaras, kau tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Begitu kau merasakan getaran kebenaran dari suatu situasi, kau tidak bisa lagi tinggal dengan nyaman di dalamnya. Disinilah banyak orang memilih untuk mundur karena lebih mudah hidup dalam kepura-puraan daripada menghadapi tanggung jawab besar yang dibawa oleh kejernihan. Tetapi engkau tidak diberikan kejernihan ini untuk sekadar duduk diam. Engkau diberikan kejernihan karena arah evolusimu sedang berubah. Wahai pribadi yang dipersiapkan, alasan mengapa motivasi umum tidak pernah berhasil padamu adalah karena kau tidak pernah dirancang untuk didorong oleh apa yang mendorong kebanyakan orang. Keamanan finansial, status sosial, dan kenyamanan fisik mungkin menopang orang lain, tetapi hal itu tidak cukup untuk menopang jiwamu. Engkau tidak digerakkan oleh penumpukan harta. Engkau digerakkan oleh ekspresi diri yang murni. Ada sesuatu yang mencoba mengalir melalui dirimu, sesuatu yang tidak bisa diukur oleh gelar atau pengakuan eksternal.
Dan disinilah ketegangan mulai meningkat, karena dunia akan terus menawarkanmu jalan yang terlihat stabil, jalan yang terlihat teruji, jalan yang telah berhasil bagi jutaan orang sebelum dirimu. Tetapi jalan-jalan itu tidak ditulis untuk misi unikmu. Mereka dibangun untuk pemeliharaan sistem, bukan untuk penciptaan sesuatu yang baru. Engkau jiwa terpilih dirancang untuk melihat apa yang belum terwujud di dunia fisik. Itulah sebabnya kau merasa tertarik pada hal-hal yang tidak bisa kau jelaskan sepenuhnya secara logika. Itulah sebabnya kau merasakan dorongan arah yang tidak disertai jaminan hasil. Itulah sebabnya jalanmu terasa tidak terdefinisi, sementara jalan orang lain tampak terpetakan dengan sangat jelas. Engkau tidak tertinggal. Engkau sedang beroperasi di ruang di mana peta jalan sedang diungkapkan langkah demi langkah saat kau berjalan. Dan itu membutuhkan jenis kepercayaan semesta yang berbeda. Bukan jenis yang menunggu kepastian mutlak, tetapi jenis yang bergerak dengan keyakinan intuisi, bahkan ketika tidak ada bukti fisik di hadapanmu. Inilah bagian di mana banyak orang mulai meragukan diri mereka sendiri, karena ketiadaan struktur yang jelas seringkali disalahpahami sebagai kondisi tersesat. Tetapi engkau tidak tersesat. Engkau adalah pionir yang datang lebih awal. Dan apa yang diminta darimu sekarang bukanlah untuk memaksakan jalanmu menjadi sesuatu yang umum, melainkan untuk tetap hadir dalam proses transformasi menjadi apa yang memang seharusnya kau capai. Karena apa yang sedang mekar melalui dirimu tidak akan muat dalam sistem lama yang sudah ada. Itu akan membutuhkan cara pandang baru, ekspresi baru, dan tingkat kejujuran batin yang tidak bisa lagi dikompromikan. Dan saat kesadaran ini menetap dalam dirimu, engkau mungkin mulai menyadari sesuatu yang lain terjadi secara diam-diam di sekitarmu. Koneksi tertentu akan mulai memudar. Dan bukan karena adanya pertengkaran, tetapi karena adanya jarak dalam tingkat kesadaran. Dan pergeseran itu hanyalah awal dari pemisahan yang lebih dalam yang akan terjadi. Apa yang mulai kau alami sekarang mungkin terasa seperti sebuah kehilangan, tetapi itu sebenarnya adalah proses penyelarasan energi yang terjadi secara nyata. Wahai jiwa terpilih, saat kesadaranmu semakin tajam dan batinmu menjadi kurang bersedia menoleransi apa yang tidak otentik, orang-orang tertentu akan mulai menjauh dari hidupmu. Tidak selalu melalui konflik, tidak selalu melalui perpisahan yang dramatis, tetapi melalui pemutusan hubungan yang tenang, yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya secara logika. Percakapan yang dulu terasa mengalir kini terasa dipaksakan. Interaksi yang dulu terasa normal, kini terasa penuh tekanan. Bukan karena mereka berubah menjadi buruk, dan bukan karena kau merasa lebih hebat. Itu karena frekuensimu tidak lagi sinkron dengan lingkungan yang mengharuskanmu untuk membatasi diri. Dan disinilah segalanya menjadi tidak nyaman, karena sebagian dari dirimu masih mengingat memori tentang dirimu yang dulu, yang mencoba untuk memiliki tempat dengan segala cara. Versi yang selalu menyesuaikan diri, selalu beradaptasi, dan tinggal lebih lama dari yang seharusnya hanya untuk menjaga perasaan orang lain. Tetapi versi dirimu yang itu tidak bisa bertahan dalam tingkat kesadaran yang baru ini. Engkau tidak lagi diminta untuk menyesuaikan diri dengan kotak-kotak dunia. Engkau dipanggil untuk berdiri dalam kebenaranmu sendiri, bahkan ketika itu menciptakan jarak sosial. Wahai pribadi yang terhubung dengan alam, ada perbedaan besar antara penolakan dan pengalihan arah oleh semesta. Dan apa yang kau hadapi bukanlah orang-orang yang berpaling darimu. Itu adalah jalan hidupmu yang sedang dibersihkan dari apa yang tidak bisa ikut berjalan bersamamu ke tahap evolusi berikutnya. Apa yang dulu terasa seperti komunitas mungkin sekarang terasa seperti hambatan. Apa yang dulu terasa seperti dukungan mungkin sekarang terasa seperti perlawanan halus terhadap pertumbuhanmu. Bukan karena ada yang sengaja ingin mencelakaimu, tetapi karena mereka tidak bisa melihat apa yang mulai kau lihat, dan kau tidak bisa lagi menutup mata darinya. Itulah beban indah dari sebuah kebangkitan. Engkau mulai menyadari pola dalam perilaku manusia yang dulu kau abaikan. Engkau mulai mengenali siklus yang berulang di balik rutinitas sehari-hari. Engkau melihat betapa banyak hal yang dikejar orang lain hanya dibangun di atas ekspektasi sosial alih-alih kebenaran sejati. Dan meskipun kau tidak menghakimi mereka,
kau juga tidak bisa lagi berpartisipasi di dalamnya dengan cara yang sama seperti dulu. Ini menciptakan jenis kesunyian yang sulit dijelaskan, bukan ketiadaan kehadiran orang lain, tetapi ketiadaan resonansi jiwa. Engkau bisa dikelilingi oleh banyak suara dan tetap merasa tidak terdengar secara batin. Engkau bisa disertakan dalam kelompok dan tetap merasa terputus karena apa yang kau cari sekarang bukan sekadar interaksi kulit luar, tetapi kedalaman makna, bukan kesepakatan kelompok, tetapi penyelarasan nilai. Bukan perhatian sesaat tetapi pemahaman yang mendalam. Dan untuk satu masa transisi, jenis koneksi itu mungkin terasa sangat langka. Tetapi dengarkan baik-baik jiwa terpilih, karena disinilah sesuatu yang sakral mulai terungkap. Saat kau berhenti memaksakan dirimu ke ruang yang tidak sesuai dengan getaranmu, kau sebenarnya sedang mengosongkan ruang bagi koneksi yang tepat untuk menemukanmu. Bukan melalui kerja keras yang melelahkan, bukan melalui pencarian yang kompetitif, tetapi melalui hukum tarik-menarik energi. Engkau akan mulai bertemu dengan orang-orang yang cara bicaranya langsung menyentuh kedalaman batinmu. Percakapan yang bergerak menuju esensi tanpa perlu banyak usaha. Momen di mana kau tidak perlu lagi menerjemahkan pikiranmu, memperhalus kebenaranmu, atau menjelaskan mengapa kau begitu intens. Dan ketika itu terjadi, kau akan menyadari betapa banyak energi yang telah kau buang percuma selama bertahun-tahun hanya untuk mencoba dipahami oleh mereka yang memang tidak pernah dimaksudkan untuk bertemu denganmu di tingkat kesadaran tersebut. Inilah rasanya penyelarasan sejati. Ini tidak berisik, ini tidak dramatis. Ini sangat presisi, dan itu tidak mengharuskanmu untuk menjadi orang lain demi mempertahankannya. Tetapi, sebelum koneksi baru itu sepenuhnya terbentuk secara fisik, masih ada fase yang harus kau lalui. Dan itu tidak selalu terasa nyaman. Itu adalah fase di mana kau belajar untuk berakar kuat pada kebenaranmu sendiri tanpa butuh validasi dari luar. Di mana kau berhenti mencari izin dari siapapun untuk menjadi siapa dirimu yang sebenarnya. Di mana kau menjadi sangat mantap bahkan ketika lingkungan di sekitarmu terasa tidak pasti. Karena apa yang akan datang ke dalam hidupmu selanjutnya tidak akan dibangun di atas ketergantungan pada orang lain. Itu akan dibangun di atas pengenalan jati diri. Dan pengenalan itu mengharuskanmu untuk sepenuhnya melangkah ke versi dirimu yang selama ini kau tahan di dalam gelap. Inilah sebabnya mengapa pemisahan itu perlu, bukan untuk menyakitimu tetapi untuk mempersiapkan kekuatanmu. Karena saat kau berhenti bersandiwara, berhenti melakukan kompromi yang melelahkan, dan berhenti mengecilkan potensi yang kau bawa, sesuatu di dalam dirimu mulai stabil secara permanen. Engkau tidak lagi merasa perlu menjelaskan visi hidupmu kepada mereka yang memang tidak bisa melihatnya. Engkau tidak lagi merasa tertekan untuk membenarkan pilihan hidupmu berdasarkan pemahaman orang lain yang terbatas. Engkau mulai bergerak secara berbeda, lebih tenang tetapi jauh lebih pasti. Dan kepastian itu tidak datang dari tepuk tangan orang lain. Itu datang dari penyelarasan batin. Tetapi bersama penyelarasan itu datang tantangan lain yang akan menguji keteguhanmu dengan cara yang berbeda. Karena saat kau mulai berdiri sepenuhnya dalam kebenaranmu, dunia di sekitarmu tidak akan selalu merespons dengan karpet merah. Dan bagaimana kau menavigasi perlawanan dari zona nyaman lama, itu akan menentukan seberapa kokoh kau melangkah ke dalam apa yang sedang dipersiapkan oleh takdir untukmu. Ada momen dalam proses ini di mana hambatan menjadi tidak terbantahkan, dan itu tidak selalu datang dari tempat yang kau duga, jiwa terpilih. Saat kau mulai berdiri lebih teguh dalam prinsipmu, saat kau berhenti menyesuaikan suaramu dengan keinginan pasar, dan mulai menghormati intuisi sejatimu, kau mungkin menyadari pergeseran halus dalam cara orang meresponsmu. Tidak selalu berupa konfrontasi terbuka, tetapi melalui keraguan, pemberian jarak, atau bahkan kesalahpahaman yang sunyi. Apa yang dulu terasa mudah kini terasa ada tegangan. Apa yang dulu diterima tanpa tanya kini mulai dipertanyakan. Ini bukan karena kau melakukan kesalahan moral, itu karena kebenaran yang kau bawa mengusik apa yang telah dipertahankan oleh orang lain dalam zona nyaman mereka. Wahai pribadi yang autentik,
Ketika kau mulai mewujudkan penyelarasan batin alih-alih sekadar bersandiwara sosial, kau tidak lagi memperkuat pola-pola lama yang diandalkan orang lain untuk merasa aman. Kau berhenti setuju hanya demi menjaga perasaan. Kau berhenti berpartisipasi dalam pembicaraan yang tidak memiliki substansi semangat. Kau berhenti melayani dinamika hubungan yang menguras jiwamu. Dan tanpa mencoba pun, kehadiranmu mulai menjadi cermin yang menantang lingkungan di sekitarmu. Tidak secara agresif, tidak secara sengaja, tetapi secara alami. Karena ketika kau membawa kejernihan batin, itu secara otomatis mengekspos kebingungan di sekitarmu. Ketika kau berdiri dalam keaslian, itu menonjolkan kepura-puraan orang lain, dan tidak semua orang siap untuk berkaca sedalam itu. Disinilah tekanan sosial bisa mulai terbangun. Engkau mungkin merasakan tarikan emosional untuk kembali ke cara lama yang lebih mudah, untuk memperhalus prinsipmu secukupnya agar keharmonisan semu terjaga, kembali ke versi dirimu yang lebih manis dan mudah diatur untuk dipahami orang lain. Godaan itu akan datang secara diam-diam, tampak sangat masuk akal karena ia menawarkan keakraban masa lalu. Tetapi keakraban tidak sama dengan pertumbuhan. Dan jika kau kembali sekarang, batinmu akan segera menolaknya. Kelelahan yang sama akan kembali menyerang. Keterputusan jiwa yang sama akan muncul kembali dengan lebih kuat. Karena begitu matamu telah terbuka melihat kebenaran, kau tidak bisa lagi hidup dengan nyaman dalam kepura-puraan. Inilah sebabnya mengapa tahap ini membutuhkan jenis kekuatan mental yang berbeda. Bukan kekuatan untuk menyerang, tetapi kekuatan untuk tetap teguh pada dirimu sendiri tanpa membutuhkan persetujuan publik. Jiwa terpilih, engkau sedang belajar cara berdiri tegak tanpa butuh izin dari dunia. Dan itu bukan sesuatu yang diajarkan oleh sistem pendidikan atau masyarakat dengan mudah. Kebanyakan manusia dikondisikan untuk mencari validasi sebelum mereka melangkah, menunggu suara mayoritas sebelum mereka bertindak, mengukur benar atau salahnya arah mereka berdasarkan seberapa baik hal itu diterima oleh orang lain. Tetapi jalan evolusimu tidak beroperasi seperti itu. Arah hidupmu tidak ditentukan oleh kesepakatan umum. Itu diungkapkan melalui penyelarasan frekuensi batin, dan hal itu tidak akan selalu dipahami oleh logika massa. Akan ada saat-saat di mana orang mempertanyakan pilihanmu, bukan karena mereka jahat, tetapi karena keterbatasan perspektif mereka. Mereka akan menawarkan saran yang terdengar sangat logis secara materi, saran yang tampak sangat praktis bagi orang umum, perspektif yang berakar pada ketakutan mereka sendiri. Dan meskipun niat mereka mungkin tulus untuk melindungimu, pemahaman mereka terbatas pada wilayah yang sudah mereka kenal. Tetapi engkau sedang berjalan menuju wilayah yang belum pernah ada dalam peta mereka. Itulah sebabnya bimbingan mereka tidak akan berlaku sepenuhnya bagi misi unikmu. Dan kau akan merasakannya, sebuah resistensi tenang di dalam batin, bukan kemarahan terhadap mereka, tetapi penolakan terhadap ide untuk mengecilkan potensi raksasamu hanya agar pas dengan kotak kecil yang mereka sediakan. Disinilah kearifan intuisi menjadi sangat krusial. Tidak setiap suara yang peduli padamu memiliki kapasitas untuk membimbingmu. Tidak setiap pendapat yang terdengar logis secara finansial selaras dengan tugas spiritualmu. Dan engkau sedang dilatih untuk mengenali perbedaan halus itu, karena kemanapun kau pergi akan mengharuskanmu untuk mempercayai apa yang kau rasakan di dalam batin, bahkan ketika itu bertentangan dengan apa yang dianggap normal oleh mayoritas. Itu akan mengharuskanmu untuk bergerak maju tanpa dukungan penuh dari pemahaman orang banyak. Itu akan mengharuskanmu untuk memilih integritas batin di atas popularitas, bahkan ketika menjadi populer terasa lebih nyaman untuk dilakukan. Ini bukan sebuah pemberontakan buta. Ini adalah proses pemurnian jati diri. Engkau sedang dibentuk menjadi pribadi yang bisa membawa kejernihan tanpa membutuhkan jaminan terus-menerus dari orang lain. Seseorang yang bisa bergerak dengan keyakinan internal tanpa butuh konfirmasi eksternal. Seseorang yang bisa tetap tenang dan stabil bahkan ketika lingkungan di sekitar mereka sedang dilanda ketidakpastian. Dan disitulah otoritas pribadimu mulai mekar. Bukan otoritas untuk menguasai orang lain, tetapi kedaulatan atas dirimu sendiri. Pengetahuan mendalam yang tidak goyah hanya karena komentar orang.
stabilitas mental yang tidak runtuh di bawah tekanan sosial, kepercayaan diri yang tenang, yang tidak perlu pamer untuk membuktikan keberadaannya. Tetapi tingkat penyelarasan internal ini tidak datang tanpa tantangan batin yang serius. Karena saat kau mulai berdiri lebih teguh, jalan di depan mungkin masih tampak tertutup kabut. Arahnya mungkin masih terasa belum terdefinisi secara detail, dan ketiadaan kepastian materi dapat menciptakan ketegangannya sendiri di dalam pikiranmu. Engkau mungkin menemukan dirimu mengajukan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban instan. Engkau mungkin merasakan beratnya bergerak maju tanpa memiliki gambaran besar yang lengkap, dan ketidakpastian itu bisa terasa sangat meresahkan, terutama ketika segala sesuatu di sekitarmu tampak sangat terstruktur dan dapat diprediksi. Tetapi ada alasan kuat untuk itu. Karena apa yang sedang kau bangun bukanlah replika dari sesuatu yang sudah ada. Itu harus diungkapkan secara organik saat kau melangkah. Belajar cara bergerak tanpa perlu melihat seluruh jalan hingga ujung adalah tingkat kepercayaan tertinggi yang sedang kau pelajari sekarang. Ada lapisan yang lebih dalam dari perjalanan ini yang jarang dibicarakan orang, yaitu bagian di mana kau diminta untuk bergerak maju tanpa harus mendefinisikan semuanya sekarang juga. Jiwa terpilih. Engkau telah dikondisikan oleh masyarakat untuk percaya bahwa kejelasan mutlak harus datang sebelum tindakan, bahwa arah harus dikonfirmasi oleh fakta sebelum langkah diambil, bahwa keamanan harus terjamin sebelum komitmen dilakukan. Tetapi evolusi yang kau masuki tidak mengikuti pola kuno itu. Apa yang sedang dibentuk melalui dirimu tidak akan tiba sebagai paket yang sudah jadi. Itu akan terungkap sebagai respons atas langkah beranimu. Inilah sebabnya mengapa ketidakpastian terasa begitu intens. Bukan karena ada sesuatu yang salah dalam hidupmu, tetapi karena kapasitasmu sedang diregangkan melampaui batas-batas logika lama. Engkau sedang diundang ke tingkat kepercayaan pada alam semesta yang tidak bergantung pada bukti fisik yang terlihat saat ini. Dan jenis kepercayaan itu memang terasa tidak nyaman ketika kau dikelilingi oleh orang-orang yang sepenuhnya mengandalkan logika materi dan rencana yang kaku untuk merasa aman. Wahai pribadi yang dipersiapkan, engkau tidak diminta untuk menjadi ceroboh. Engkau diminta untuk mengakui bahwa arah hidupmu tidak akan selalu tampak logis di mata orang lain sebelum ia benar-benar terwujud. Akan ada momen di mana kau merasa tertarik secara magnetis pada sesuatu yang tidak bisa kau jelaskan secara rasional. Momen di mana sebuah keputusan tidak masuk akal di atas kertas, namun terasa sangat benar dan selaras secara energi di dalam batinmu. Dan disinilah kepekaan intuisimu menjadi senjata utama. Apa yang dulu kau coba tekan karena dianggap aneh, sekarang menjadi sistem navigasi utamamu. Kesadaran batin yang menangkap getaran-getaran halus, pengetahuan tanpa kata yang mengenali apa yang sedang terjadi di balik layar, tarikan tenang menuju sesuatu yang belum bisa kau beri nama. Ini bukan khayalan acak. Ini adalah cara batinmu memandu langkahmu. Tetapi inilah tantangannya. Pikiran logismu akan ingin mendefinisikannya terlalu cepat. Engkau akan merasakan dorongan ego untuk segera memberi label pada apa yang kau rasakan, mengubahnya menjadi rencana kaku, dan mengaturnya menjadi sesuatu yang terukur agar kau merasa aman. Insting itu datang dari keinginan untuk memegang kendali, sebuah kebutuhan untuk membuat hal-hal yang misterius terasa bisa dikuasai. Tetapi jika kau terburu-buru untuk mendefinisikannya, kau berisiko membatasi potensi raksasa yang belum sepenuhnya mekar. Karena apa yang mencoba muncul melalui dirimu tidak muat dalam kotak-kotak lama yang sudah kau pahami. Itu akan membutuhkan cara berekspresi yang baru, metode baru dalam bergerak yang belum pernah kau pelajari di sekolah manapun. Dan itu berarti kau harus memberi ruang bagi potensi itu untuk berkembang tanpa memaksanya menjadi sesuatu yang prematur dan terbatas. Disinilah kesabaran menjadi sebuah kekuatan super. Bukan menunggu secara pasif tanpa melakukan apa-apa, tetapi kepercayaan aktif yang tenang. Jenis mentalitas yang membiarkanmu memegang sebuah visi tanpa harus memahaminya secara teknis sekarang juga. Jenis yang membiarkanmu bergerak satu langkah demi satu langkah
tanpa menuntut untuk melihat seluruh garis finish di depan mata. Ini adalah ruang suci di mana penciptaan dimulai, dan memang ruang ini tidak selalu nyaman bagi ego. Karena saat kau belajar untuk duduk tenang dengan apa yang belum jelas secara materi, dunia di sekitarmu akan terus beroperasi dengan kepastian yang tampak nyata. Orang-orang akan bergerak maju dengan rencana bisnis yang rapi, garis waktu yang terstruktur, dan target yang jelas. Dan kau mungkin merasakan kontras yang tajam antara kejelasan mereka dan proses transformasimu yang masih bersifat cair. Tetapi jangan sekali-kali salah mengira kejelasan mereka sebagai penyelarasan sejati. Tidak semua yang terencana secara rapi benar-benar memiliki jiwa, dan tidak semua yang masih bersifat cair itu berarti tidak pasti. Apa yang sedang kau lalui bukanlah kondisi tersesat. Itu adalah proses pematangan energi jiwa terpilih. Akan ada saat-saat di mana kau harus berani berkata tidak pada hal-hal yang terlihat sangat menggiurkan di permukaan, tetapi tidak terasa benar di dalam batinmu. Peluang yang sangat masuk akal secara finansial, tetapi menciptakan perlawanan energi secara internal. Ekspektasi dari orang-orang terdekat yang tampak sangat wajar, tetapi tidak cocok dengan arah semangatmu. Dan keputusan itu tidak akan selalu mudah karena menolak apa yang dianggap normal. Seringkali berarti mengecewakan orang-orang yang memang tidak memahami misi besarmu. Itu berarti berani melangkah menjauh dari zona aman, yang bisa memberikan stabilitas jangka pendek, demi sesuatu yang jauh lebih besar yang masih sedang terungkap. Itu berarti memilih integritas diri di atas persetujuan orang lain, bahkan ketika dicintai orang lain, terasa jauh lebih mudah daripada berdiri sendiri. Disinilah disiplin mentalmu sedang dimurnikan di dalam api kehidupan. Bukan disiplin dalam pengertian memaksa diri bekerja sampai hancur, tetapi disiplin dalam tetap setia pada apa yang kau tahu benar bagimu meskipun dunia belum mengakuinya. Disiplin dalam melindungi ruang suci di mana visimu sedang dibentuk. Disiplin dalam tidak membiarkan tekanan sosial mempercepat proses yang seharusnya berjalan secara alami. Karena begitu kau mulai menghormati ruang itu, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Beban berat yang selama ini kau bawa mulai terangkat dengan sendirinya. Bukan karena tantangan hidup menghilang, tetapi karena kau tidak lagi membuang energi untuk mempertahankan topeng diri yang tidak sesuai dengan kebenaranmu. Perasaan batin yang tercerai-berai mulai mereda menjadi harmoni. Ketegangan kronis mulai lepas dari tubuhmu. Dan sebagai gantinya, jenis energi yang sangat murni menjadi tersedia bagimu. Tidak tergesa-gesa, tidak dipaksakan, tetapi sangat fokus. Inilah rasanya hidup dalam penyelarasan. Itu tidak datang dari mencoba mengejar dunia. Itu datang dari berakar kuat pada misi sejatimu. Dan ketika kau mulai bergerak dari titik itu, bahkan langkah-langkah terkecil pun memiliki dampak yang besar. Bahkan keputusan yang diambil dalam keheningan akan menciptakan momentum yang tak terbendung. Tetapi saat penyelarasan batin ini menguat, sesuatu yang lain mulai muncul ke permukaan pikiranmu. Sebuah pertemuan yang lebih dalam dengan bagian dari dirimu yang masih mendambakan kenyamanan lama, masih haus akan validasi orang lain, dan masih ragu saat harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak terduga. Dan menghadapi resistensi dari dalam dirimu sendiri adalah level berikutnya yang harus kau lalui. Ada titik dalam perjalanan ini di mana tantangan yang sebenarnya bukan lagi tentang dunia di luar sana, tetapi tentang apa yang masih tersisa di dalam mentalmu. Jiwa terpilih. Saat penyelarasanmu semakin solid dan arah hidupmu menjadi lebih jernih secara internal, engkau akan mulai menyadari bahwa musuh terbesar bukan pihak luar. Itu adalah keraguan halus yang muncul di dalam pikiran saat tiba waktunya untuk benar-benar mewujudkan apa yang sudah kau ketahui sebagai kebenaran. Itu adalah memori lama tentang bagaimana rasanya disalahpahami. Bagian dari dirimu yang merasa lebih aman jika tetap menjadi kecil dan tidak menonjol. Bagian yang masih menghitung-hitung untung rugi berdasarkan bagaimana orang lain akan bereaksi. Dan disinilah pergeseran ini menjadi sangat personal dan transformatif. Karena sekarang engkau tidak lagi berada dalam kegelapan. Engkau tidak lagi mencari-cari arah ke sana kemari. Engkau berdiri tepat di ambang pintu tindakan nyata
berdasarkan apa yang telah diungkapkan oleh intuisimu, dan momen sakral itu membutuhkan mentalitas yang berbeda. Itu mengharuskanmu untuk bergerak maju tanpa menunggu perasaanmu benar-benar nyaman. Wahai pribadi yang berani, kenyamanan bukanlah indikator yang kau cari sekarang. Penyelarasan batin adalah indikator utamanya. Akan ada saat-saat ketika keputusan yang paling benar justru tidak terasa mudah secara emosional. Itu mungkin terasa meregangkan kapasitasmu. Itu mungkin terasa sangat asing bagi egomu. Bahkan mungkin terasa berisiko besar bagi logika lamamu. Tetapi di bawah semua ketidaknyamanan itu, akan ada sebuah kemantapan batin yang tenang, sebuah pengetahuan tanpa suara yang tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika pikiran logismu mencoba berdebat. Itulah perbedaannya yang nyata. Rasa takut itu berisik dan membuat goyah, tetapi penyelarasan batin itu sangat tenang dan konsisten. Dan engkau sedang dilatih untuk mengenali perbedaan frekuensi itu di dalam dirimu. Karena apa yang ada di depanmu tidak akan bisa ditopang hanya oleh motivasi eksternal yang dangkal. Itu tidak akan bisa dijalankan hanya karena tekanan sosial atau rasa ingin membuktikan diri kepada orang lain. Itu hanya akan ditopang oleh kemampuanmu untuk tetap berakar pada kebenaran batinmu, bahkan ketika keadaan di sekelilingmu sedang berguncang hebat. Disinilah banyak orang terhenti, bukan karena mereka kurang cerdas atau kurang memiliki visi, tetapi karena mereka masih mencoba bernegosiasi dengan ketakutan mereka sendiri untuk melangkah secara total. Mereka menunggu momen yang sempurna, di mana semuanya terasa aman dan pasti. Tetapi momen seperti itu jarang terjadi dalam proses pertumbuhan besar, karena melangkah ke dalam kebenaran sejati membutuhkan sebuah pelepasan besar. Melepaskan kebutuhan untuk selalu dimengerti oleh semua orang. Melepaskan obsesi untuk mengontrol setiap detail hasil akhir. Melepaskan keterikatan pada skenario masa lalu tentang bagaimana hidupmu seharusnya berjalan. Dan pelepasan itu memang bisa terasa seperti sebuah kehilangan besar jika kau tidak menyadari apa yang sedang terjadi di tingkat energi. Tetapi sebenarnya, apa yang hilang darimu bukanlah stabilitas hidup. Engkau sedang melepaskan rantai yang membatasimu selama ini. Jiwa yang terpilih. Ada bagian dari identitas lamamu yang sengaja dibangun hanya untuk bertahan hidup di lingkungan yang sebenarnya sudah tidak layak lagi bagimu. Pola pikir defensif yang dulu membantumu melewati masa sulit, sekarang justru menjadi penghambat kemajuanmu. Kebiasaan-kebiasaan emosional yang dulu terasa sebagai pelindung, sekarang justru mencegahmu untuk mengekspresikan cahaya besarmu secara penuh. Dan semua bagian lama itu harus kau hadapi dengan jujur. Bukan untuk dikutuk atau dihakimi, tetapi untuk diakui bahwa masa tugasnya sudah selesai. Mereka pernah berjasa melindungimu, tetapi mereka tidak memiliki kapasitas untuk membimbingmu ke level evolusi selanjutnya. Ini adalah proses pemurnian batin sebelum ekspansi besar dalam hidupmu. Engkau tidak sedang dipaksa menjadi orang lain yang asing. Engkau sedang dipandu kembali ke jati diri aslimu yang selama ini tertutup oleh lapisan-lapisan adaptasi sosial. Dan kepulangan menuju jati diri sejati ini membutuhkan kejujuran yang sangat tinggi, kejujuran tentang apa yang sebenarnya paling kau inginkan di kedalaman batin, kejujuran tentang hubungan atau aktivitas yang sebenarnya sudah tidak lagi selaras dengan energimu, kejujuran tentang di mana saja kau selama ini sengaja menahan potensimu sendiri, bukan karena kau tidak mampu, tetapi karena kau secara tidak sadar sedang menunggu izin dari dunia yang sebenarnya tidak pernah kau butuhkan. Disinilah otoritas pribadimu menjadi sangat nyata dan tidak terbantahkan. Bukan karena kau memamerkannya dengan sombong, tetapi karena kau mulai bergerak berdasarkan kedaulatan batin itu sendiri. Keputusan-keputusanmu menjadi jauh lebih bersih dari pengaruh luar. Arah hidupmu menjadi lebih fokus dan tajam. Engkau tidak lagi merasa haus untuk menjelaskan setiap langkahmu kepada orang yang tidak berkepentingan. Engkau tidak lagi sibuk mencari persetujuan sebelum mengambil tindakan besar. Engkau cukup melangkah. Dan saat kau mulai bergerak, alam semesta mulai merespons gerakanmu. Peluang-peluang yang dulu tidak terlihat mulai muncul di depan mata.
Percakapan mulai terbuka dengan cara-cara yang sangat ajaib dan selaras. Sumber daya, ide-ide segar, dan koneksi-koneksi berfrekuensi tinggi mulai berkumpul di sekitar gerakanmu secara otomatis. Beginilah cara kerja hukum keselarasan semesta. Ia tidak menunggumu sampai merasa 100% siap di atas kertas. Ia merespons ketika kau memiliki keberanian untuk melangkah maju dengan modal apa yang sudah kau miliki sekarang. Percaya pada proses bukanlah tentang memahami setiap detail teknis, tetapi tentang bersandar pada hikmat batinmu, bahkan ketika gambaran besarnya belum terlihat secara fisik. Dan saat gerakan ini berlanjut secara konsisten, engkau akan mulai melihat sesuatu yang luar biasa terbentuk. Apa yang dulu kau anggap sebagai ketidakpastian yang menakutkan, sekarang akan mulai terasa sebagai arahan yang sangat cerdas. Apa yang dulu kau anggap sebagai isolasi yang menyakitkan, sekarang akan terasa sebagai penempatan posisi yang sangat strategis. Apa yang dulu terasa sebagai tekanan yang berat, sekarang akan terasa sebagai momentum pendorong yang kuat. Tetapi ingat, ini bukan tahap akhir dari perjalananmu, karena potensi besar yang sedang mekar melalui dirimu bukan hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Itu dimaksudkan untuk diekspresikan secara luas, untuk dibagikan ke dunia, dan untuk dilepaskan agar menciptakan dampak positif yang jauh melampaui pengalaman pribadimu. Dan untuk melangkah ke tingkat ekspresi yang berdampak luas itu, diperlukan satu pergeseran mental terakhir. Apa yang berdiri di hadapanmu sekarang bukan lagi soal apakah kau mampu atau tidak, tetapi apakah kau mau atau tidak untuk berkomitmen sepenuhnya. Jiwa yang terpilih, semua yang telah kau lalui selama ini, setiap momen ketidaknyamanan yang menyiksa, setiap musim kesepian yang panjang, setiap kali kau merasa tidak diterima dimanapun, semua itu tidak pernah terjadi tanpa tujuan. Itu adalah proses persiapan yang sangat teliti dari alam semesta. Bukan persiapan untuk kehidupan yang manja dan nyaman, tetapi persiapan untuk menjadi pembawa kebenaran yang kokoh. Dan kebenaran tidak pernah menunggu kondisi eksternal menjadi sempurna. Ia hanya menunggu kesediaanmu untuk menyelaraskan diri dengannya. Ada titik dalam hidup di mana kau tidak lagi bisa menunda apa yang sudah diketahui oleh intuisimu. Wahai pribadi yang dipersiapkan, engkau telah mencapai titik krusial itu sekarang. Engkau tidak lagi perlu menghabiskan waktu mencari tahu siapa dirimu. Engkau tidak lagi perlu sibuk mencari di mana tempatmu seharusnya berada. Engkau sudah berdiri di dalam kesadaran tentang apa yang sebenarnya telah tumbuh di dalam batinmu selama bertahun-tahun. Dan sekarang satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, apakah kau akan mewujudkannya secara total dalam tindakan atau terus menahan diri karena kekuatan kebiasaan lama? Karena ketahuilah, mulai saat ini, menahan diri tidak akan lagi terasa sebagai pilihan yang aman. Itu akan terasa sangat berat dan menyesakkan batin. Engkau akan merasakannya dalam energimu yang menurun, dalam pikiran yang bising, dan dalam cara tubuhmu merespons situasi yang tidak jujur. Biaya yang harus kau bayar untuk terus berpura-pura akan menjadi jauh lebih mahal daripada ketidaknyamanan karena menunjukkan jati diri aslimu. Energi yang kau butuhkan untuk tetap tersembunyi akan mulai menguras seluruh hidupmu. Inilah cara kau menyadari bahwa transformasi ini sudah mencapai puncaknya. Bukan saat segalanya menjadi instan dan mudah, tetapi saat kau menyadari bahwa kau sudah tidak mungkin lagi kembali menjadi versi dirimu yang lama, jiwa yang terpilih, potensi luar biasa yang kau bawa tidak pernah dimaksudkan untuk disimpan hanya untuk dirimu sendiri, di dalam ruang gelap batinmu. Itu tidak pernah dimaksudkan untuk sekadar dirasakan tanpa diwujudkan menjadi karya atau tindakan nyata. Itu dimaksudkan untuk mengalir melalui dirimu, untuk mengambil bentuk dalam keputusan-keputusanmu, dalam suaramu yang berwibawa, dan dalam kehadiranmu yang membawa pengaruh, bukan demi mendapatkan pengakuan ego atau validasi sosial, tetapi karena hal itu melayani tujuan besar yang jauh melampaui kepentingan pribadimu. Engkau mungkin selama ini memperlakukannya seperti sebuah rahasia yang perlu disempurnakan terus-menerus sebelum berani kau tunjukkan. Tetapi bagaimana jika kesempurnaan itu tidak pernah menjadi syarat utamanya? Bagaimana jika yang dibutuhkan hanyalah keberanianmu untuk menjadi nyata dan autentik? Karena dunia saat ini
tidak kekurangan orang-orang yang mengejar kesempurnaan palsu. Dunia justru sangat kekurangan individu yang berani berdiri tegak dalam keaslian jati diri mereka tanpa harus memolesnya agar lebih diterima oleh pasar atau lingkungan. Dunia sangat membutuhkan mereka yang berani memilih kebenaran batin di atas kenyamanan semu, kedalaman makna di atas gangguan dangkal, dan keselarasan jiwa di atas persetujuan mayoritas. Dan disitulah letak misi hidupmu yang sebenarnya. Tidak harus untuk semua orang, tetapi pasti untuk mereka yang sudah siap secara energi untuk menerima apa yang kau bawa. Itulah sebabnya jalan hidupmu selama ini terasa sangat berbeda dan unik. Itulah sebabnya pengalaman-pengalamanmu seringkali terasa aneh dan tidak bisa dimengerti orang lain. Itulah sebabnya kau tidak pernah bisa benar-benar betah dalam hal-hal yang dianggap sukses oleh orang kebanyakan. Engkau bukan sedang dikucilkan oleh semesta. Engkau sedang dipersiapkan untuk sebuah peran khusus yang mengharuskanmu untuk bergerak berdasarkan panduan batin tanpa perlu naskah dari orang lain. Dan sekarang engkau sedang melangkah masuk ke peran besar itu. Bukan karena terpaksa, bukan karena tekanan luar, tetapi karena pengenalan jati diri yang sudah matang. Pengenalan bahwa apa yang dulu kau anggap sebagai beban berat yang menyiksa sebenarnya adalah instrumen kekuatanmu. Pengenalan bahwa apa yang dulu terasa sebagai isolasi sosial sebenarnya adalah bentuk perlindungan agar cahayamu tidak padam oleh pengaruh negatif. Pengenalan bahwa apa yang tampak tidak jelas selama bertahun-tahun sebenarnya sedang tumbuh dan berkembang pada waktu yang paling tepat menurut hukum alam. Dan bersama pengenalan jati diri ini, datanglah sebuah tanggung jawab besar. Bukan tanggung jawab yang memberatkan seperti memikul beban dunia di pundakmu sendiri, tetapi tanggung jawab untuk tidak lagi mengkhianati potensi luar biasa yang telah dititipkan padamu. Tanggung jawab untuk tampil apa adanya di dunia ini, tanpa harus mengecilkan kapasitasmu, hanya agar orang lain tidak merasa rendah diri di dekatmu. Tanggung jawab untuk sepenuhnya percaya bahwa apa yang mengalir melalui batinmu memiliki nilai yang sangat tinggi bagi evolusi kehidupan, bahkan jika hal itu tidak langsung dimengerti oleh logika materi saat ini. Engkau tidak pernah diminta untuk menunggu sampai kau merasa benar-benar sempurna atau siap 100%. Engkau hanya diminta untuk bergerak dengan kejujuran batinmu sekarang juga, karena proses persiapan yang sejati telah terjadi di setiap detik kehidupan yang telah kau lalui selama ini. Setiap momen di mana kau merasa salah tempat, setiap kali kau berani mundur dari sesuatu yang tidak jujur, setiap kali kau memilih untuk merenung dan mencari makna yang lebih dalam, semua itu adalah latihan yang sangat berharga. Dan sekarang, masa latihanmu sudah selesai. Engkau tidak lagi sedang bersiap-siap. Engkau sedang bertransformasi menjadi jati diri sejatimu, jiwa terpilih. Jalan di depanmu sebenarnya tidak pernah tertutup. Ia hanya tertulis dalam bahasa energi yang sekarang sudah mampu kau pahami dan terjemahkan. Dan setiap langkah berani yang kau ambil mulai detik ini tidak hanya akan mengubah total arah hidupmu sendiri, tetapi juga akan memancarkan energi yang menginspirasi orang lain untuk berani melangkah ke dalam kebenaran mereka masing-masing. Ini tidak pernah tentang merasa lebih hebat dari orang lain. Ini tentang keberanian untuk tersedia bagi misi ini. Dan sekarang setelah kau melihat polanya, sekarang setelah kau merasakan getarannya di dalam dada, sekarang setelah kau memahami apa yang sebenarnya telah tumbuh subur di dalam dirimu, hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan. Jiwa yang terpilih, inilah saatnya bagimu untuk berdiri tegak di atas pondasi kebenaran yang telah terungkap di batinmu. Wahai pribadi yang dipersiapkan, masa menunggumu telah berakhir. Engkau kini melangkah ke dalam momen keemasan, sebuah waktu yang sangat selaras dengan irama alam semesta, di mana segala sesuatu yang sebelumnya tersembunyi kini mulai bergerak mendukungmu. Secara diam-diam di balik layar realitas, pintu-pintu peluang sedang terbuka lebar, jalan-jalan baru sedang terbentuk dengan sendirinya, dan segala sesuatu yang secara energi memang milikmu sedang bergerak mendekat dengan akurasi yang luar biasa. Engkau tidak membutuhkan tanda-tanda eksternal lagi dari luar sana. Keberanian dan ketenangan batinmu saat ini adalah konfirmasi terbesarnya. Bangkitlah dan pancarkan cahayamu, karena masa kegelapanmu telah berakhir
dan terangmu sudah tiba. Berjalanlah dalam kebenaran itu dengan kedamaian yang mendalam, dengan kepercayaan diri yang mutlak, dan dengan rasa syukur yang meluap atas transformasi yang sedang terjadi secara nyata. Jika getaran pesan ini benar-benar menyentuh jiwamu dan selaras dengan frekuensi batinmu, kuatkanlah tekad itu dengan memberikan tanda kesepakatan dalam batinmu sebagai bentuk deklarasi penyelarasan totalmu dengan alam semesta. Tetaplah terhubung dengan sumber energi positif ini, agar kau tidak melewatkan setiap bimbingan yang terus mengalir dari dimensi kesadaran yang lebih tinggi untuk perjalananmu. Majulah dengan kejernihan hati, jiwa terpilih. Segalanya sudah mulai tertata rapi di tempat yang semestinya.